Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Semoga Anda soleh soleha selalu dalam keadaan sehat, ceria dan tetap semangat. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan belajar mapel IPS, yaitu tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, apa sih kenampakan alam? Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Dan kenampakan alam juga terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Nomor 1 yaitu tentang kenampakan alam daratan dan pemanfaatannya itu terbagi 3, gunung dan pegunungan, bukit dan perbukitan, dan dataran tinggi. Kita akan membahas yaitu tentang gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Gunung terdiri atas dua jenis, gunung aktif, gunung tidak aktif. Nah, kira-kira ada yang tahu apa sih gunung aktif dan gunung tidak aktif? Mari kita simak berikut ini. Gunung aktif adalah gunung yang masih melakukan aktivitas vulkanik seperti erupsi atau letusan yang mengeluarkan magma, lahar, abu, dan bebatuan. Nah, kira-kira Anda soleh dan soleha yang berada di rumah sudah paham apa itu gunung aktif? Oke, baik, Anda sudah paham semuanya, alhamdulillah. Coba perhatikan lagi gambarnya dengan seksama. Apa yang dikeluarkan oleh gunung tersebut yaitu bebatuan. Selanjutnya kita akan membahas gunung tidak aktif. Gunung tidak aktif adalah gunung yang tidak melakukan aktivitas vulkanik. Coba perhatikan gambar gunung tersebut Anda soleh dan soleha. Nah, kira-kira Anda soleh dan soleha ada tidak perbedaannya antara gunung aktif dan gunung tidak aktif? Tentu pasti ada ya. Yaitu kalau gunung aktif itu ada aktivitas, itu ada memiliki sesuatu yang dikeluarkan. Kalau gunung tidak aktif dia tidak mengeluarkan sesuatu dari gunung tersebut. Nah, kira-kira ada nggak sih manfaat bagi kita gunung itu? Iya, tentu ada Nanda Soleh. Ternyata gunung memiliki beberapa manfaat bagi manusia. Pertama, tempat penyimpanan air. Coba lihat. Kedua, ada sarana rekreasi alam. Nah, ternyata selain tempat penyimpanan air dan sarana rekreasi alam, ada lagi Nanda Soleh. Kira-kira ada yang tahu apa ya? Selain tempat penyimpanan air, sarana rekreasi alam. Nah, ternyata yaitu menghasilkan barang tambang seperti belerang. Coba perhatikan gambar. Di situ ada orang yang lagi mengangkut hasil barang tambang seperti belerang. Anda soleh dan soleha yang berada di rumah sudah paham tentang gunung dan pergunungan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke bukit dan perbukitan. Nah, apa sih bukit itu? Bukit adalah bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Kalau Perbukitan adalah rangkaian bukit yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Nah, ternyata Anda soleh dan soleha, bukit dengan gunung itu berbeda. Nah, kalau gunung dia memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Kalau bukit dia memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Nah, ternyata Anda soleh dan soleha sangat banyak manfaat bukit bagi manusia. Kira-kira ada yang tahu apa? Ya, berikut ini contohnya ya. Pemanfaatan bukit bagi manusia. Pertama, yaitu sebagai objek wisata karena pemandangan yang sangat indah. Yang kedua, sarana olahraga para-layang dan pendakian. Coba lihat gambar berikut. Wah, pemandangan sangat indah ya melihat orang sedang berolahraga para-layang. Nah, ternyata selain itu ada juga yaitu tempat untuk bertani. Siapa di sini yang mempunyai sawah? Pasti Anda semua ada yang memiliki sawah dan sering juga melihat sawah ya. Nah, itulah Anda soleh dan soleha pemanfaatan bagi manusia. Semoga kita selalu bisa menjaga apa yang diberikan oleh Allah. Oke, selanjutnya kita akan masuk yaitu ke dataran tinggi.
Nah, kira-kira ada yang tahu apa sih dataran tinggi itu? Nah, dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Ternyata dataran tinggi itu sangat banyak manfaatnya. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di daerah dataran tinggi. Kira-kira ada yang tahu contoh pemanfaatan dataran tinggi? Ternyata Ananda Soleh dan Soleha sangat banyak contoh manfaat dataran tinggi untuk kita semua. Nah, ini berikut contohnya, yaitu ada lahan pertanian sayuran seperti wortel. Siapa di sini yang sering makan wortel? Buat jus wortel pasti sangat banyak ya manfaatnya jus wortel. Dan selanjutnya yaitu ada lahan pertanian sayuran seperti kubis. Coba lihat gambar. Iya, betul Anda Soleh. Ini adalah gambar wortel dan gambar kubis. Selanjutnya Anda Soleh dan Soleha, ada juga lahan perkebunan teh. Coba lihat. Iya, ini adalah lahan perkebunan teh. Selanjutnya yaitu ada lahan apalagi? Iya, ada lahan kopi. Nah, coba lihat, ini adalah lahan perkebunan kopi. Siapa di sini sering minum kopi? Ya, ada yang suka? Ya, inilah adalah biji-biji kopi. Selanjutnya itu ada lahan peternakan sapi penghasil susu. Nah, siapa di sini sering minum susu? Ya, susu ini juga berasal dari sapi. Selanjutnya yaitu ada tempat peristirahatan dan tempat rekreasi. Nah, ternyata dataran tinggi itu juga sering dibuat tempat-tempat rekreasi. Oke, Nanda Soleh dan Soleha, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah selesai belajar materi tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Semoga bermanfaat untuk Ananda dan Allah mudahkan kegiatan Anda belajar di rumah. Dan buat Bunda, Ayah dan Bunda, jazakumullah khairan untuk bimbingannya di rumah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.